Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Berjumpa dengan saya, Pendeta Yeni Mawenu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Karmel Dago Singkep, Kepulauan Riau dalam program Night Call GPIB. Dan sebelum kita masuk dalam peristirahatan kita di malam hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan di malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali ya Tuhan, di malam hari ini kami boleh menaikkan ungkapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dalam satu hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Tuhan boleh berkati setiap kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti dan memahami akan firman yang akan kami baca dan renungkan ini, dan kami boleh dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di malam hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Ia menyatakan, "Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku takkan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, Kitab Mazmur ini dikatakan berisi nyanyian, pujian, dan doa, di mana pujian kepada Allah dan ikatan persekutuan dengan Allah menjadi unsur penting dalam kitab Mazmur ini. Dan jika kita lihat Mazmur 16 yang merupakan bagian pembacaan kita di malam hari ini, dikatakan bahwa Daud pada saat itu sedang bermiktam, atau biasa dikatakan sebagai sebuah nyanyian dari Daud. Di sini dikatakan Daud bernyanyi bukan berarti pada saat itu dia sangat senang atau Daud sedang bergembira karena dia sedang mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tetapi pada saat itu dikatakan Daud sedang dalam pergumulan yang berat. Namun dalam kondisi penuh dengan pergumulan ini, Daud dikatakan tidak memilih untuk mengeluh dan berputus asa. Karena pemazmur yakin bahwa di dalam berbagai situasi hidup, Allah ada di sebelah kanannya sebagai pelindung, pemimpin, dan penjamin. Bahkan di malam hari yang kegelapannya bisa melambangkan ketidakpastian dan maut, Allah dikatakan menjadikan hati nurani pemazmur sebagai alat yang mengajari dia hal-hal penting tersebut. Sehingga tidak heran bila Daud bersukacita seperti yang dikatakan dalam ayat 9 dalam nats pembacaan kita kali ini, di mana dikatakan, "Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Mengapa pemazmur begitu bersukacita? Dikatakan itu semua karena begitu banyak perbuatan Allah yang sudah terbukti di dalam hidupnya, sehingga tidak ada alasan bagi pemazmur untuk tidak bersukacita. Di mana Allah memberikan semua yang ia butuhkan.
di mana Allah memberinya hikmat dan pengetahuan, Allah juga memberinya kekuatan. Dan sukacita pun ia dapatkan karena ada Allah di dalam hidupnya. Allah memberikan jaminan keselamatan yang kekal kepadanya. Bahkan Allah juga dikatakan menuntun dia ke jalan yang benar, yakni jalan kehidupan. Dan semua itu telah ia saksikan dan buktikan dalam hidupnya. Dan inilah alasan mengapa dikatakan Allah menjadi satu-satunya tempat ia berlindung dan memohon. Dan Allah dikatakan akan memberkati umatnya dengan keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang melimpah. Jadi dapat dikatakan bahwa Daud bersukacita karena Allah. Oleh karena itu, ia dikatakan akan terus memuji Allah, memandang kepadanya, karena setiap perbuatan Allah yang besar dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Hidup dekat dengan Allah dikatakan menjadi sumber hidup dan kesukacitaan bagi pemazmur. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti itu? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari bahwa pengampunan akan dosa-dosa kita merupakan kesukacitaan yang luar biasa? Apakah kita menyadari bahwa menjadi anak-anaknya juga merupakan suatu kesukacitaan? Sungguh menyedihkan melihat banyak orang Kristen yang dikatakan terfokus pada sukacita duniawi, yang menganggap sukacita itu bila memiliki uang yang banyak, status atau jabatan di dunia, atau apa yang orang lain miliki tetapi tidak kita miliki. Dikatakan itu semua hanyalah sukacita sementara. Kalau kita bersukacita karena hal-hal itu, maka dikatakan kita akan sangat kecewa. Karena di sini, sukacita merupakan hal yang penting untuk membangun karakter yang kuat dan tangguh. Dan sukacita ini dikatakan harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Karena sukacita itu sangat penting. Di mana hidup dalam sukacita berarti sesuatu kondisi yang harus kita raih. Dan sukacita harus dikatakan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Di mana kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Memuji, menyembah, dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang boleh terjadi dalam hidup kita. Di mana dikatakan, puji-pujian ganti semangat yang pudar. Atau dengan kata lain, cara kita mengganti kesedihan dengan sukacita adalah dengan memuji Tuhan. Dan di sini, saya dan kita semua meyakini dan percaya. Di saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah dikatakan akan bertakhta di atas pujian kita. Dan Dia akan datang melawat kita dan membebaskan kita. Di mana mungkin saat ini ada di antara kita merasakan seperti dalam penjara. Di mana penjara di sini bukan penjara dalam arti sebenarnya, tetapi di penjara dengan sakit penyakit, di penjara dengan kegagalan, di penjara dengan kesulitan-kesulitan ekonomi, atau kita sedang mengalami keadaan yang paling buruk sekalipun. Mau dikatakan di sini, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan. Karena Allah dikatakan akan datang menolong dan memberikan kebebasan sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita dari sorga. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa apa yang kita miliki dan punya saat ini merupakan kesukacitaan. Dan kebahagiaan terbesar kita adalah menjadi anaknya dan ditebus olehnya. Dan semuanya itu tidak ada yang kita bisa beli. Di mana semuanya itu dikatakan hanya anugerah dari Tuhan semata yang diberikan secara cuma-cuma untuk kita. Oleh karena itu,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita mengingat keselamatan dan kehidupan kekal yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Mari kita memuji dan memuliakan nama Allah oleh karena semua hal yang sudah diberikannya kepada kita. Dia yang telah menyelamatkan kita. Dia juga yang memimpin dan menyertai hidup kita. Dan dialah Allah kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami boleh naikkan kepadamu ya Tuhan di malam hari ini. Atas kekuatan, kesehatan, dan terlebih nafas kehidupan yang Tuhan masih boleh percayakan kepada kami hingga di malam hari ini. Kami boleh melakukan aktivitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, atau apapun itu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun juga Tuhan masih tetap menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dan terlebih kami juga boleh mendengar dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami baca, boleh kami renungkan bersama-sama ini, itu boleh dapat tertanam dan terpatri dalam kehidupan kami, dan boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarkan kami untuk dapat menjadi pribadi yang selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan, persoalan, tantangan, atau apapun yang boleh ada dan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh dapat melakukan atau melewati setiap pergumulan persoalan yang boleh ada dan boleh terjadi dalam kehidupan kami, dengan kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dengan kami boleh dapat tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Karena dengan kesemuanya itu, kami boleh dapat meyakini dan percaya bahwa anugerah keselamatan yang asalnya daripada Tuhan yang telah diberikan kepada kami semua, kami boleh dapat menyatakan itu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan akan kehidupan kami ke dalam tangan Engkaulah yang selalu ada, menyertai, memberkati, dan memampukan kami semua untuk dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan di dalam kehidupan kami. Dan malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan tidur kami di malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh lindungi kami, dan biarlah juga Tuhan boleh membangunkan kami di besok pagi dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan terlebih dengan nafas kehidupan yang Tuhan masih boleh percayakan kepada kami. Sehingga dengan kesemuanya itu, kami boleh dapat kembali melakukan setiap aktivitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha kami. Dan biarlah semuanya itu boleh kami lakukan hanya untuk demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami menyerahkan akan kehidupan kami, mulai dari malam hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, salam kenal dari kami Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Ciseeng, Bogor. Gereja adalah orangnya yang membutuhkan sebuah bangunan untuk bernaung dan bertumbuh iman dalam hidup berjemaat. Saat ini gedung gereja GPIB Ciseeng Bogor sudah berusia kurang lebih 35 tahun dan harus dilakukan perombakan gedung gereja dikarenakan secara keseluruhan gedung gereja tidak aman dan nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu,
kami dari Jemaat GPIB Ciseeng membentuk panitia pembangunan yang saat ini bergerak mencari dana dan mendesain bangunan gereja yang lebih baru dan lebih luas dari yang pada saat ini kami gunakan. Saat ini usaha dana dan daya yang kami lakukan adalah janji iman perkaka jemaat yang dianggap mampu secara ekonomi dengan mengingat mayoritas jemaat berpenghasilan menengah ke bawah dan juga usia lanjut tanpa pekerjaan tetap atau tidak memiliki dana pensiun. Serta penyebaran proposal, pencarian dana, dan melakukan penjualan makanan setiap minggunya demi membantu menopang dana pembangunan gereja. Melalui video ini, kami bermaksud mengunggah hati Bapak Ibu, Saudara terkasih, untuk menopang dan menolong kami dalam dana untuk pembangunan gedung gereja kami. Bagi Ibu Bapak, Saudara yang berkerinduan untuk memberikan bantuan kepada kami di GPIB Jemaat Ciseeng Bogor, dapat menyalurkan bantuan ke nomor rekening yang tertera. Atau jika Ibu Bapak, Saudara berkerinduan pula untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk barang, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati.